Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Sartika dengan NIM 2101646, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis permasalahan pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Setiawati, MSI. Baik, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita masuk kepada materinya, di mana kita semua tahu bahwasanya ada 7 permasalahan di Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama yaitu ada tentang pemerataan pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Nah, di sini dituliskan di dalam artikel yang ditayangkan di banjarmasinpost.co.id dengan judul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan, bahwasanya ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Kedua, adanya keluhan dari guru Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai (TTP). Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Nah, bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung beberapa kali berita mengenai sekolah rusak atau fasilitas guru yang menjadi perhatian publik. Nah, di sini ada kita lihat bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut. Nah, yang pertama itu ada keterbelakangan sarana, di mana masyarakat kita itu pada umumnya berada di daerah yang terpencil, yang di mana ekonomi mereka lemah dan kurang terdidik. Nah, itu akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan, di mana juga letak geografis Indonesia itu seperti yang kita tahu mempunyai wilayah yang sangat luas, dan kemudian ini juga lah yang memungkinkan terjadinya dampak tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, khususnya itu pada daerah yang terpencil. Nah, kemudian yang kedua ada faktor sumber daya manusia. Nah, faktor sumber daya manusia ini itu sangat menentukan ya dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan sumber daya manusia itu seperti tenaga pendidik itu akan memicu masalah pendidikan. Seperti kekurangan guru, nah itu akan menyebabkan lebih banyak lagi terjadi permasalahan pendidikan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat yaitu upaya penanggulangan permasalahan tersebut. Nah, di sini dituliskan itu ada sistem pamong, itu pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru. Nah, itu dari SD kecil pada daerah terpencil, kemudian sistem guru kunjung, nah kemudian terakhir ada SMP terbuka. Nah, di sini itu ada pengelolaan pendidikan. Nah, pengelolaan pendidikan berupa ketenaga pendidikan. Nah, tenaga kependidikan ini antara lain adalah untuk meningkatkan kualifikasinya dalam memberikan kesejahteraan kepada seorang guru. Nah, kemudian mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik yang sudah ada. Terus kemudian selanjutnya ada perbaikan fasilitas. Nah, perbaikan fasilitas ini sendiri seperti jika ada fasilitas yang kurang atau fasilitas yang rusak, nah itu bisa kita perbaiki. Karena fasilitas ini sendiri itu sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas pendidikan kita. Karena seperti kita ketahui, secara psikologi saja seorang anak itu harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Karena jika tidak, tentu saja itu akan membuat anak-anak merasa jenuh atau merasa bosan, sehingga kita tidak bisa mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya itu ada kuantitas pendidikan di Palangkaraya. Nah, artikel ini diambil di borneonews.co.id dengan judul Jumlah Siswa yang Berlebihan Mengganggu Proses Belajar Mengajar. Nah, di sini beritanya yaitu anggota Komisi C DPRD Kota Palangkaraya Mukaromah mengungkapkan kondisi siswa yang berlebih dalam satu kelas akan mengganggu proses belajar mengajar. Bahkan kualitas proses belajar mengajar akan terpengaruh karena jika peserta didik itu menumpuk dalam satu kelas, tidak hanya peserta didik yang akan mengalami kesulitan belajar, melainkan para pendidik juga akan merasakan tidak berkembangnya pengajaran yang diberikan. Ungkap Mukaromah menyingkapi rasio jumlah siswa per kelas di Sekolah Kota Palangkaraya Kamis 20
bulan 7 2017. Nah, sedangkan sekolah lanjutnya juga akan sedikit banyak mendapatkan dampak dalam hal pengaturan. Dalam Kemdikbud, menurut Mukaromah, rasio siswa per rombongan belajar atau rombel kelas telah dilihat dalam sudut pandang perbandingan, misalkan 32 siswa SD atau madrasah, maka sebanding dengan jumlah 6 orang guru per satuan pendidikan. Nah, begitu pula dengan jumlah siswa pada SMP atau MTS per kelas dengan jumlah 36 siswa, maka sebanding pula dengan jumlah 6 orang guru per satuan pendidikan, tegas Mukaromah. Karenanya, lanjut dia, Kemdikbud menginginkan setiap daerah dapat menerapkan sistem zonasi penerimaan siswa baru agar sekolah tidak menerima sebanyak mungkin siswa baru. Nah, di sisi lain agar ada pemerataan jumlah siswa di setiap sekolah, katanya. Kemudian politisi Nasdem ini menyebut dulu banyak sekali sekolah favorit yang melebihi kapasitas ruangan dalam menerima siswa, sedangkan sekolah yang dinilai tidak favorit itu jumlah siswanya sedikit. Nah, kemudian kami dari pihak Komisi C sekali waktu bisa saja melakukan pengecekan ke sekolah untuk melihat jumlah siswa per rombel dalam satu kelas, apakah rasionya sesuai atau tidak, meski itu perlu diperhatikan oleh setiap sekolahnya. Nah, di sini langsung itu ada faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut. Nah, menurut saya yang pertama itu ada terbatasnya ruang kelas. Nah, jika ruang kelas terbatas dan muridnya melebihi kapasitas, tentu saja itu akan menyebabkan bertumpuknya murid di dalam satu kelas. Nah, terbatasnya ruang kelas ini juga akan membuat pembelajaran menjadi kurang efektif, karena hal ini akan membuat para guru maupun murid tidak akan mendapatkan suasana belajar yang baik. Dan tentu saja jika para guru dan murid itu tidak mendapatkan suasana belajar yang baik, nah maka apa yang ingin disampaikan oleh guru itu tidak terserap dengan baik. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan proses belajar mengajar itu tidak mencapai tujuannya. Dan kemudian jumlah siswa dalam satu kelas itu maksimal itu hanya 28 orang. Kemudian upaya penanggulangan permasalahan ini. Nah, kalau upaya penanggulangan permasalahan ini, itu yang pertama ada solusinya menambah ruang kelas baru. Nah, menambah ruang kelas baru jika itu diizinkan. Nah, itu bisa dijadikan salah satu solusi untuk tidak terjadinya over siswa di dalam satu kelas, karena kelas itu mencukupi. Karena jika banyak siswa dan banyak kelas, tentu saja itu bisa terjadi keseimbangan antara kelas dengan siswanya. Kemudian juga menyeleksi siswa yang masuk, seperti artikel tadi menerapkan sistem zonasi siswa. Nah, jadi di sekolah itu diterapkan sistem seleksi, jadi tidak semua siswa masuk ke sekolah tersebut. Jadi jangan karena sekolah itu favorit, maka muridnya banyak, sedangkan sekolah itu dinilai tidak favorit, maka muridnya sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya ketimpangan satu sama lain, sehingga terjadinya over siswa di dalam satu kelas. Nah, itu sangat-sangat tidak efektif digunakan untuk proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya ada kualitas pendidikan Indonesia. Nah, artikel ini telah tayang di tempo.co dengan judul KPAI ungkap penyebab turunnya kualitas pendidikan di masa pandemi. Nah, di sini disebutkan kalau bahwasanya menjelang Hari Pendidikan yang jatuh pada 2 Mei, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI itu merilis sejumlah catatan perihal penyelenggaraan pendidikan dan berbagai kebijakan di masa pandemi. Nah, di sini mereka menyatakan kalau bahwasanya naiknya angka putus sekolah pada tahun 2020. Nah, pandemi diduga itu berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Retno menilai kalau bahwasanya kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh itu terus menuai masalah, sedangkan pemerintah tak juga mendapat solusi yang efektif. Nah, salah satu penyebabnya adalah lantaran pembelajaran jarak jauh itu bertumpu pada internet. Nah, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia, dan kesenjangan digital yang begitu lebar antar daerah di Indonesia.
Kemudian juga menurut Retno, tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan kemampuan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan perkotaan. Padahal pembelajaran jarak jauh itu sangat dipengaruhi oleh faktor peranan orang tua peserta didik. Nah, kemudian ia juga mengatakan tak ada juga pemetaan variasi pembelajaran jarak jauh yang dibangun bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Nah, atas tidak adanya pemetaan ini, kebijakan PJJ ini terkesan menyamakan masalah, sehingga hanya ada satu solusi, yakni bantuan kuota internet. Nah, solusi ini dianggap Retno sia-sia lantaran pada praktiknya banyak yang mubazir dan tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring atau masalah anak-anak di pelosok yang berada di wilayah blank spot. Nah, kemudian lebih lanjut, Retno menyadari di tengah kebingungan semua stakeholder pendidikan di Indonesia dalam menangani masalah pendidikan jarak jauh, itu berdampak pada turunnya kualitas pendidikan di faktor lain, seperti meningkatnya anak putus sekolah. Nah, kemudian jurus pamungkasnya juga adalah menggelar uji coba PTM secara terbatas pada April 2021 dan pada Juli 2021. Nah, di sini kita lihat faktor yang membuat mempengaruhi perkembangan permasalahan artikel tadi. Nah, di sini itu ada terbatasnya sarana dan pengetahuan tentang teknologi. Nah, kualitas pendidikan ini dianggap menurun sejak pandemi. Nah, ini dikarenakan guru dan muridnya itu tidak dapat bertatap muka secara langsung, dan terjadilah beberapa kendala yang menyebabkan pembelajaran tidak bisa berjalan dengan maksimal. Baik itu keterbatasan fasilitasnya maupun kurang pahamnya murid dan guru terhadap teknologi. Dengan begini tentu saja kualitas pendidikan kita menjadi menurun. Seperti yang kita ketahui, jika kita belajar jarak jauh atau apalagi kita memanfaatkan teknologi, nah itu sangat membutuhkan internet. Nah, jika misalnya kita tidak melek teknologi, tentu saja pembelajaran ini sangat susah diterapkan. Apalagi tidak semua daerah itu mempunyai koneksi internet yang baik. Kemudian yang kedua itu ada kondisi ekonomi yang menyebabkan pembelajaran daring ini tidak efektif. Nah, ini juga bisa menyebabkan kualitas pendidikan menjadi turun ya, karena ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan, sedangkan pandemi COVID ini sedang melanda dan tentu saja ekonomi menurun, dan ketika disuruh untuk melakukan pembelajaran daring yang membutuhkan kuota internet yang tidak sedikit, tentu saja hal ini akan menyebabkan banyak anak-anak untuk memilih putus sekolah atau mereka tidak masuk ketika jam pelajaran gitu. Karena untuk jangankan untuk mereka membeli kuota, untuk membeli makan saja kadang orang tua mereka masih kesusahan gitu. Jadi kondisi ekonomi juga menyebabkan salah satu tidak efektifnya pembelajaran daring tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada upaya penanggulangan permasalahan. Nah, di sini yang pertama itu kita dapat mengedukasi anak didik maupun guru tentang teknologi. Karena sebelum pembelajaran daring ini dilakukan, tentu saja harus diedukasi dulu, harus diberitahu dulu bagaimana cara menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh. Karena jika misalnya bagaimana cara menggunakannya saja tidak tahu, tentu saja ini akan menyebabkan terjadinya kendala sehingga tidak bisa untuk belajar secara jarak jauh karena tidak dapat memanfaatkan teknologi dengan sebagaimana mestinya. Kemudian mengenai masalah ekonomi, itu dapat dengan pemerintah memberikan bantuan kuota. Nah, jika pemerintah memberikan bantuan kuota, nah ini juga menjadi salah satu hal yang meringankan untuk permasalahan pembelajaran jarak jauh ini. Karena kuota itu sangat diperlukan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, dan juga biaya untuk membeli kuota itu sangat mahal. Apalagi jika kita menggunakan aplikasi Zoom maupun aplikasi Google Meet, itu bisa saja menghabiskan 1 giga kuota dalam sekejap mata saja. Karena itu bantuan dari pemerintah itu akan meringankan beban orang tua maupun murid yang terbatas ekonominya. Kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu melengkapi fasilitas pendidikan untuk menunjang proses pendidikan. Maksudnya di sini ialah
jika kita belajar secara jarak jauh, tentu saja fasilitas yang dibutuhkan seperti laptop atau HP. Nah, itu bisa seperti membuka labor atau mencarikan solusi lain gitu. Karena percuma saja mereka mengerti tentang teknologi, mereka diberi bantuan kota, tapi fasilitas seperti handphone ataupun laptop yang utama itu tidak ada, tentu saja itu akan menjadi sia-sia. Oke, selanjutnya ada efisiensi pendidikan di DKI Jakarta. Nah, artikel ini tayang di bisnis.com dengan judul Aspirasi Anda, 6 hari sekolah kurang efisien. Nah, di sini disebutkan kalau bahwasanya rencana Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyeragamkan waktu dan jam masuk sekolah menjadi 6 hari mulai Senin hingga Sabtu dinilai sebagai langkah yang kurang tepat. Waktu sekolah 5 hari sudah ideal dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan belajar mengajar. Kenapa? Karena anak didik perlu waktu istirahat yang cukup, karena keberhasilan pendidikan baik secara mikro maupun makro tidak hanya ditentukan oleh faktor pendidikan di sekolah, tetapi juga faktor-faktor lain. Jika dua pelajaran pada hari Sabtu dipindah ke hari lain, waktu sekolah tentu akan lebih efektif. Nah, waktu sekolah 5 hari akan membantu siswa, guru, dan manajemen sekolah meningkatkan aktivitas kegiatan belajar dan mengajar. Nah, waktu sekolah 5 hari penting diterapkan agar dapat memberikan waktu luang 1 hari bagi siswa didik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mandiri. Nah, istirahat juga mempunyai arti penting bagi anak didik, baik dalam rangka memperoleh kembali semangat belajar, mempererat kegiatan antar anggota keluarga, melaksanakan fungsi sosial maupun mengembangkan diri di luar sekolah. Waktu libur pada hari Sabtu merupakan kesempatan untuk mengembangkan diri di luar jam pembelajaran, dan hal itu sesuatu yang sangat baik bagi siswa. Jadi Sabtu dapat digunakan untuk anak didik untuk les tambahan atau ekstrakurikuler, sehingga ada pengembangan diri anak di luar sekolah, dan tentunya akan berdampak positif pada mutu pendidikan di sekolah. Selain itu, faktor kontekstual juga turut memberikan kontribusi dalam penerapan kebijakan waktu sekolah 5 hari, terutama aspek lalu lintas ataupun biaya anak selama kegiatan belajar mengajar. Nah, pemadatan waktu sekolah tentu akan mengurangi dampak kemacetan di jalan, karena Sabtu tidak ada anak sekolah. Selain itu juga akan mengurangi beban orang tua dalam hal ongkos anak ke sekolah maupun uang jajan siswa. Meskipun perubahan waktu sekolah 6 hari menjadi 5 hari, mungkin saja akan mengakibatkan pengurangan pertemuan tatap muka di kelas. Hal itu seharusnya tidak mengurangi target pencapaian kurikulum dan mutu pembelajaran. Apabila tenaga pendidik mampu meningkatkan dan menyempurnakan metodologi pembelajaran yang diberikan di kelas. Lanjut, di sini ada faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Di sini pembelajaran 6 hari itu akan menyebabkan siswa merasa jenuh. Nah, jika siswa merasa jenuh, tentu saja itu tidak efektif dan dirasa ini akan menurunkan minat atau semangat siswa dalam belajar, sehingga tujuan pendidikan itu sendiri akan sangat sulit untuk dicapai jika para murid itu merasa jenuh dalam belajar. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya kemampuan siswa dalam mengeksplor dunia luar. Nah, di sini jika mereka belajar terus dari Senin ke Sabtu dan cuma ada 1 hari untuk mereka istirahat, tentu saja mereka tidak bisa mengeksplor kemampuan mereka di luar pendidikan akademis, dan mereka tidak bisa mengembangkan bakat alami mereka di luar kemampuan akademik. Nah, selanjutnya itu ada upaya penanggulangan permasalahannya. Nah, di sini itu mengurangi waktu belajar akademik menjadi 5 hari dalam 1 minggu, sebagaimana yang disebutkan dalam artikel tadi. Nah, jika pembelajaran 6 hari dirasakan menyebabkan para siswa jenuh, maka langkah terbaik yang dapat dilakukan itu adalah mengurangi waktu belajarnya menjadi 5 hari. Nah, sehingga anak-anak ini tidak hanya akan belajar terus-menerus, namun juga mendapatkan waktu rehat agar mereka dapat mengisi kembali semangat mereka. Selain itu, dengan adanya waktu 2 hari sebagai waktu istirahat, itu akan meningkatkan hubungan mereka dengan keluarga, sehingga anak-anak didik dapat menjaga semangat mereka dan tujuan pendidikan yang kita inginkan dapat dicapai dengan mudah. Karena tentu saja mereka akan merasa jenuh ya jika
mereka belajar dari Senin ke Sabtu tanpa ada waktu rehat, nah itu bisa benar-benar menjadi kurang efektif. Jadi jika dikurangi menjadi 5 hari, nah ini akan diharapkan bisa menjadi solusi dari kejenuhan siswa tadi. Nah, kemudian diadakannya ekstrakurikuler di luar pendidikan akademik. Nah, selain anak-anak harus meningkatkan kemampuan mereka di bidang akademik, mereka juga harus bisa meningkat kemampuan mereka di bidang lain. Karena tidak semua anak berbakat di bidang akademik. Bisa saja anak tersebut berbakatnya di bidang olahraga maupun di bidang bahasa. Jadi dengan diadakannya ekstrakurikuler, itu akan menyebabkan anak mampu untuk mengeksplor kemampuan mereka sehingga pendidikan yang mereka dapat bukan hanya pendidikan akademik, namun juga pendidikan-pendidikan yang dapat meningkatkan bakat alami mereka. Jadi di sini dengan adanya ekstrakurikuler itu akan sangat membantu anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri gitu, karena mereka dapat mengasah kemampuan bakat alami mereka. Kemudian selanjutnya ada efektivitas pendidikan di DKI Jakarta. Nah, selanjutnya di sini ada badan artikel ini itu telah tayang di Warta Pemeriksa dengan judul Pelaksanaan Kurikulum 2013 kurang efektif. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyimpulkan kualitas pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 itu dinilai kurang efektif. Kenapa? Karena pada 4 Pemda ini dirasa efektif, cukup efektif, dan di 25 Pemda kurang efektif, dan 19 Pemda tidak efektif. Auditor Utama Keuangan Negara 5 Dori Santosa mengatakan kurikulum 2013 atau akrab disapa Kurtilas merupakan kurikulum yang disusun oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pendidikan kala itu Muhammad Nuh. Nah, dalam implementasi di era pendidikan Presiden Joko Widodo Jilid pertama, tongkat komando Menteri Pendidikan juga sempat berpindah dari Anies Baswedan ke Muhadjir Effendi. Setelah kita lihat di lapangan, ternyata memang ada ketidakefektifan. Katanya di Jakarta April 2020. Kurang efektifnya kurikulum 2013 diketahui dalam pemeriksaan kinerja tematik dilakukan BPK pada 2019. Pemeriksaan itu tentang peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 tahun ajaran 2016-2017 sampai 2018-2019. Nah, konsep kurikulum 2013 ini menyeimbangkan hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, BPK dalam kurikulum 2013 itu semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. BPK mencatat permasalahan penguatan penjaminan mutu pendidikan antara lain data dan informasi hasil sistem penjaminan mutu pendidikan dan Kemdikbud belum sepenuhnya valid. Sebanyak 46 dari 48 Pemda belum menjalankan siklus pendidikan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan data valid. Dalam implementasi kurikulum 2013, pemerintah belum optimal dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, antara lain Kemdikbud belum memiliki mekanisme pelatihan dan pendampingan guru yang dapat memastikan guru mampu mengembangkan model pembelajaran. Ketidaksesuaian penerapan pembelajaran kurikulum 2013 terjadi pada 46 dari 48 Pemda yang ditunjukkan dengan Dinas Pendidikan belum secara memadai. Selain itu, Dinas Pendidikan belum memastikan bahan atau media ajar yang mendukung pembelajaran kurikulum 2013. Nah, sebanyak 8 dari 9 Pemprov juga belum melakukan revitalisasi pada sekolah menengah kejuruan dalam rangka memenuhi kompetensi kelulusan sesuai dengan kebutuhan. Nah, BPK menyoroti pemerintah belum optimal menerapkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Kemdikbud belum memiliki mekanisme pelatihan pendampingan guru yang dapat memastikan guru dapat mengembangkan model pembelajarannya. Nah, di sini kita lanjut pada faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Nah, di sini jika kita lihat pada kurikulum 2013, itu siswa disuruh untuk membaca sendiri dan mencari sendiri materinya kemudian dipresentasikan begitu. Nah, di sini itu akan sangat bermasalah jika seandainya kurangnya pemahaman siswa gitu. Nah, di sini kurangnya pemahaman siswa ini jika diterapkan kurikulum 2013 ini tentu saja akan
mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan dan sehingga terasa kurang efektif. Kenapa? Karena mereka mencari sendiri materinya, membaca sendiri, kemudian dipresentasikan, kemudian memahami materinya sendiri. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pendidikan jika seandainya mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu ada belum bisanya para murid untuk berpikir kritis. Nah, dengan belum bisanya para murid berpikir kritis, ini akan menyebabkan terjadinya kendala jika kita tetap menerapkan kurikulum 2013, di mana anak-anak ini akan mengandalkan guru mereka untuk mendapatkan materi. Nah, oleh karena itu, maka kurikulum 2013 ini dinilai masih kurang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu ada upaya penanggulangan permasalahannya. Nah, di sini yang bisa disampaikan yaitu pertama memberikan para siswa banyak bahan bacaan dan juga mendampingi siswa ketika melakukan diskusi. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru agar anak-anak bisa meningkatkan pemahaman mereka adalah dengan memberikan banyak bahan bacaan serta memberikan dampingan kepada para siswa ketika mereka melakukan diskusi sehingga kurikulum 2013 ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat mengasah pemikiran mereka lebih tajam lagi. Kenapa? Karena jika misalnya anak-anak tidak didampingi ketika mereka melakukan diskusi, tentu saja mereka akan merasa blank dan tidak tentu kemana arahnya dari diskusi tadi, sehingga tujuan pembelajaran maupun materi yang disampaikan itu kurang terserap dengan baik dengan mereka. Kemudian mengajarkan siswa untuk berpikir kritis. Nah, ini selain harus memberikan anak banyak bahan bacaan, dapat mereka pelajari dari guru, mereka juga harus mengajarkan siswa tentang bagaimana caranya berpikir kritis, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan para guru dalam pembelajaran. Nah, begitu. Jadi, dengan mereka berpikir kritis, tentu saja mereka bisa untuk melakukan yang namanya kurikulum 2013 secara baik. Nah, selanjutnya ada relevansi pendidikan. Maka di sini dilihat kalau bahwasanya mutu pendidikan di Indonesia itu masih terbilang rendah. Akan tetapi jika dilihat dari kebijakan pemerintah itu sudah bagus. Nah, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh Program for International Study and Assessment atau PISA, di Paris itu menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 97. Nah, Indonesia berada di posisi terendah ke-6 di seluruh negara. Nah, hal ini menjadikan tantangan baru bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19 dan hampir 2 tahun ini Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menilai bahwa Indonesia saat ini tengah berada di masa krisis pembelajaran. Kemudian ada juga di sini abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kecanggihan TIK. Nah, pada pendidikan abad 21 ini menekankan kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik dalam hal berpikir kritis dan dapat berkolaborasi dengan kecanggihan teknologi dan kerjasama antar individu, ke komunikasi serta kreativitas, dan penyiapan sumber daya manusia serta hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan pada abad 21. Selengkapnya itu bisa dibaca pada artikel yang telah dicantumkan di layar. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan. Nah, yang pertama itu ada tidak tersedianya fasilitas yang menunjang bagi para siswa. Nah, jika tidak tersedianya fasilitas yang menunjang, itu tentu saja akan menyebabkan relevansi maupun mutu pendidikan di Indonesia menjadi rendah. Karena dari semua permasalahan pendidikan itu sangat bersumber sekali kepada fasilitas yang dapat menunjang siswa untuk dapat lebih berkreasi lagi gitu. Kemudian selanjutnya ada upaya penanggulangan permasalahan. Nah, di sini dengan menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk para siswa. Langkah terbaik untuk meningkatkan relevansi pendidikan di Indonesia itu adalah dengan menyediakan fasilitas maupun sarana untuk para siswa dapat berkreasi dan meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang terakhir, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Artikel ini telah tayang di spjnews.net dengan judul Guru Mengajar Tidak pada Bidangnya. Nah, pada saat ini banyak terjadi permasalahan guru yang mengajar tidak pada bidangnya, seperti halnya terjadi di Sekolah Dasar Impres Minasa UPA 1, misalnya tamatan sarjana administrasi bisnis (SAB), akan tetapi diberikan tugas mengajar di kelas, sedangkan data di Dapodik bertugas sebagai administrasi. Seringkali guru menganggap remeh hal itu, walaupun guru yang tidak sesuai bidangnya itu mampu, akan tetapi akan lebih baik jika yang mengajar itu sesuai pada bidangnya di bagian administrasi. Guru yang mengajar tidak sesuai pada bidangnya tersebut dapat membuat bingung para muridnya. Selain itu juga materi yang disampaikan tidak merinci dan ada sebatas konsep-konsepnya saja. Guru juga dinilai tidak profesional dalam mengajar. Hal yang menyebabkan itu terjadilah karena banyaknya orang tua murid yang merasa prestasi anaknya semakin menurun semenjak diajarkan oleh guru yang dimaksud tadi. Sebut saja RH, salah satu orang tua murid SD Impres Minasa UPA 1, merasa akhir-akhir ini daya belajar anaknya semakin menurun akibat menerima pembelajaran dari guru yang tidak profesional karena bukan bidangnya. Kepala Sekolah Impres Minasa UPA 1, Hajah Sania SPD MAD MSDA mengatakan saat dikonfirmasi bahwa saya merasa keberatan apabila SD Impres Minasa UPA 1 diberitakan dengan mengatakan prestasinya atau daya bersaingnya itu menurun gitu. Nah, di tempat terpisah Hamka petugas Dapodik saat dikonfirmasi mengatakan bahwa yang bersangkutan itu memiliki latar belakang pendidikan S1 akta 4 mengajar sesuai dengan pembelajaran. Jadi guru tersebut harus memiliki latar pendidikan S1, akta 4 dan juga mengajar sesuai dengan bidang yang dia ajarkan gitu, serta memiliki nomor unik pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, seharusnya pihak sekolah dapat membuka lowongan atau perekrutan guru yang sesuai pada bidangnya, ucap Hamka. Diketahui guru yang menjadi administrasi tersebut dan mengajar di kelas 3 SD bernama Titin Merdatilah SAB itu adalah anak kandung dari Kepala Sekolah SD Impres Minasa UPA 1, Haja Sania, yang akan dicarikan posisinya untuk mengajar di sekolah, ungkap Hamka. Saya sudah sampaikan juga kepada pihak Kepala Sekolah SD Impres Minasa UPA 1 bahwa anaknya itu belum bisa mengajar karena belum memiliki ijazah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Namun menurut Hamka, walaupun sementara Titin Merdatilah SAB sedang kuliah ambil jurusan PGSD dan itu pun baru jalan 2 bulan, harusnya diselesaikan dulu kuliahnya baru diajukan untuk menjadi guru. Kami juga dibohongi kalau begitu, ungkap Hamka. Sementara Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Makassar Syarifuddin mengatakan bahwa fungsi kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Nah, dari sini faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahannya yaitu terkendalanya proses belajar mengajar. Kenapa? Karena proses belajar mengajar ini akan sangat terkendala jika tenaga pendidiknya saja tidak sesuai dengan bidangnya. Tentu saja apa yang mereka ajarkan berlawanan dan menyebabkan kualitas pendidikan tidak maksimal. Apalagi jika mereka passionnya di bidang bahasa Indonesia dan mereka disuruh untuk mengajar matematika, tentu ini akan sangat jauh berbeda sekali, di mana bahasa Indonesia mendalami bahasa, sedangkan matematika mendalami rumus-rumus. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh dan menyebabkan masalah pendidikan di Indonesia karena anak-anak akan tidak mendapatkan dengan baik ilmu yang mereka dapatkan, apalagi dengan kesenjangan tersebut tentu saja daya saing kita di bidang pendidikan akan semakin menurun. Nah, selanjutnya ada upaya penanggulangan permasalahannya. Itu menyesuaikan bidang pembelajaran dengan bidang yang diajarkan oleh para guru. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya jika gurunya mengajar biologi, maka dia harus mengajar juga pada bidangnya, yaitu biologi. Jangan mereka mengajar biologi dan mereka disuruh mengajar bahasa Indonesia. Nah, itu sangat-sangat berlawanan. Jadi, penanggulangan permasalahan yang bisa diambil di sini yaitu menyesuaikan bidang pembelajaran dengan bidang yang diajar oleh guru. Kemudian jika seandainya memang mereka tidak bisa dilakukan perekrutan guru baru gitu, sehingga tidak harus mengandalkan orang yang tidak pada bidangnya dan akan menyebabkan
murid terkendala dalam proses menyerap pembelajaran ini. Baik, sekian presentasi saya tentang analisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Saya Cindy Putri Sartika, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.